Pasutri Javier Yap Jung Hoon dan Anna Sea, warga Singapura. Mereka tinggal di kondominium di kawasan Bukit Timah, sebuah pemukiman yang tenang dan nyaman. Yap lulusan sebuah universitas di Singapura dan pernah melanjutkan pendidikan di Inggris. Dia bekerja sebagai manajer di Kementerian Pertahanan Singapura. Yap dan Anna memiliki dua putra kembar, Ethan dan Aston, yang lahir pada Oktober 2010. Awalnya kelahiran si kembar disambut gembira, namun kegembiraan itu perlahan sirna berganti kekhawatiran dan kegelisahan ketika Yap dan Anna mulai melihat tanda-tanda ganjil pada Ethan dan Aston di usia 2 tahun. Mereka memeriksakan si kembar ke dokter. Dan akhirnya di tahun 2017, saat Ethan dan Aston berusia sekitar 6 tahun, dokter resmi mendiagnosa keduanya mengalami autisme dan keterlambatan perkembangan. Meskipun si kembar berkebutuhan khusus, keduanya belajar di sekolah biasa. Sebagai ibu, Anna setia mendampingi. Demikian juga sang ayah, Yap, selalu meluangkan waktu bagi si kembar, berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama. Waktu pun terus bergulir. Si kembar sudah berusia 11 tahun. Tampaknya Yap dan Anna tetap saling dukung dalam merawat si kembar. Yap yang rutin mengajak keduanya bermain pada 21 Januari 2022 menjelang pukul 5 sore membawa si kembar ke sebuah playground atau tempat bermain di Greenridge Crescent di kawasan Bukit Timah, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika Yap sedang menemani si kembar bermain, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang dari belakang. Semuanya terjadi begitu cepat. Yap pingsan akibat serangan itu. Beberapa saat kemudian, ketika siuman, Yap melihat sekeliling tapi tidak menemukan si kembar Ethan dan Aston. Dia memanggil-manggil dan mencari keduanya, dan betapa terguncang dirinya ketika menemukan si kembar terkapar di aliran kanal atau parit kecil tidak jauh dari situ. Keduanya tidak bergerak. Yap yang panik segera menghubungi istrinya Anna, namun tidak ada jawaban. Dia lalu menghubungi polisi. Sementara malam datang, langit Singapura mulai gelap. Polisi tiba di playground di Greenridge Crescent di kawasan Bukit Timah, tapi mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tak lama kemudian, seorang pria muncul. Dia mengaku bernama Yap dan menyampaikan telah terjadi sesuatu pada dua anaknya. Yap membawa polisi ke aliran kanal tak jauh dari playground. Di sana tampak si kembar Ethan dan Aston telah meninggal. Dengan terbata-bata, Yap menjelaskan dia sedang menemani si kembar bermain di playground ketika tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang hingga dirinya pingsan. Begitu siuman, dia menemukan si kembar telah meninggal di kanal. Polisi menanyakan ciri-ciri si penyerang, tapi Yap tidak bisa menjelaskan secara rinci karena hanya sekilas melihat si pelaku. Menurut perkiraannya, usia si pelaku sekitar 30 atau 40 tahun. Polisi minta agar Yap dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan luka-lukanya. Tapi Yap menolak dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Setelah didesak polisi, barulah Yap setuju dibawa ke rumah sakit. Dokter memeriksa luka dan memar yang dialami Yap di belakang kepala, punggung, dan luka kecil di perut. Tidak ada yang serius. Malam itu di rumah sakit, Yap terlihat gelisah, tidak bisa tidur. Sementara itu polisi terus melakukan pencarian pelaku dan barang bukti. Sekitar 100 personel dikerahkan menyusuri hutan di sekitar kawasan. Sayangnya, CCTV yang berada tak jauh dari TKP tidak merekam hal berarti. Namun di kanal, polisi berhasil menemukan alat pemecah es, sarung tangan, dan masker. Sarung tangan dan masker ternyata milik pekerja konstruksi bangunan yang berada tidak jauh dari TKP yang jatuh ke aliran kanal. Lalu bagaimana dengan alat pemecah es? Mungkinkah benda itu merupakan senjata pembunuh? Polisi minta bantuan para sopir taksi untuk melapor jika melihat pria mencurigakan berusia sekitar 30 atau 40 tahun di sekitar kawasan Bukit Timah. Polisi juga menanyai warga sekitar apakah melihat orang mencurigakan di sekitar playground, tapi tak seorang pun melihat tanda-tanda mencurigakan. Saksi hanya Yap seorang. Nah, begitu Yap keluar dari rumah sakit, polisi memanggilnya datang ke markas untuk ditanyai lebih lanjut sebab hanya dirinya satu-satunya saksi. Saat itulah keluar pengakuan mengejutkan dari mulut Yap. Begini ceritanya. Saya telah membunuh kedua anak saya. Demikian pengakuan Yap.
Menurut Yap, sejak si kembar didiagnosa menderita autisme, sang istri Anna menolak menerima kenyataan itu. Dokter menyarankan agar Ethan dan Aston masuk sekolah khusus. Namun Anna ngotot si kembar masuk sekolah biasa agar bisa tumbuh dan berkembang dengan normal seperti anak-anak lainnya. Yap mengaku Anna yang dominan seorang diri memutuskan tentang pendidikan si kembar tanpa melibatkan Yap. Demikianlah Ethan dan Aston kemudian dimasukkan ke sekolah biasa meskipun mereka belum bisa bicara di usia 6 tahun. Pihak sekolah menetapkan persyaratan selama di kelas Ethan dan Aston harus didampingi. Jadilah kemudian setiap hari Anna dan seorang ART mendampingi si kembar di kelas saat mengikuti pelajaran. Tapi ternyata tidak semudah itu terus-menerus mendampingi dua anak. Akibatnya setiap kali Anna berhalangan, si kembar pun ujung-ujungnya tidak masuk sekolah. Sebagai ayah, Yap memiliki hubungan baik dengan si kembar. Dia membantu keduanya mempersiapkan aktivitas mereka setiap hari dan memberikan apapun yang mereka minta. Yap tidak pernah bersikap kasar dan selalu meluangkan waktu bermain bersama mereka. Meski begitu, setiap hari kekhawatiran Yap semakin besar akan kondisi dan masa depan Ethan dan Aston. Bagaimana jika mereka nanti dibuli? Siapa yang nanti akan mengurus si kembar jika dirinya dan sang istri sudah tidak ada? Yap juga semakin cemas melihat sang istri Anna tidak kunjung bisa menerima kondisi si kembar yang berkebutuhan khusus. Anna menuntut si kembar berperilaku seperti anak normal. Hal itu semua membuat Yap semakin sedih dan mulai mengalami depresi. Di tahun 2021, masalah kembali datang. Yap terguncang saat mengetahui Anna ternyata berselingkuh dengan pria lain. Yap frustrasi hingga semakin terpuruk dalam depresi, apalagi saat melihat sikap Anna yang semakin buruk kepada si kembar. Amarah Anna mudah tersulut. Dia kerap membentak dan bersikap kasar pada Ethan dan Aston. Di bulan September 2021, mulai muncul pikiran buruk di benak Yap. Dia ingin mati saja. Pada Desember 2021, dia mempersiapkan diri dan membeli alat pemecah es yang rencananya akan dipakainya untuk mengakhiri hidupnya. Memasuki tahun 2022, pikiran Yap semakin gelap, terlebih saat membayangkan masa depan pendidikan Ethan dan Aston. Apakah keduanya mampu melanjutkan pendidikan di sekolah biasa? Saat itulah Yap berpikir untuk ikut mengakhiri hidup si kembar yang bermasa depan suram dan setelah itu dirinya akan bundir. Demikianlah pada 21 Januari 2022 menjelang pukul 5 sore, Yap dengan membawa alat pemecah es mengendarai mobil bersama si kembar mendatangi playground di Greenridge Crescent di kawasan Bukit Timah. Playground itu tempat ideal untuk melaksanakan rencananya sebab suasana sekeliling sepi. Di playground, Yap membiarkan si kembar bermain-main. Setelah 10 menit berlalu, Yap membawa si kembar menjauh dari playground. Dia ambil potongan kayu pohon lalu menekannya ke leher Ethan. Ethan meronta-ronta, akibatnya kayu patah. Yap lantas mencekik leher Ethan hingga sang anak terkulai, diam selamanya. Aston menyaksikan semuanya dengan diam. Selanjutnya Yap melakukan hal yang sama pada Aston. Dia cekik dan tindih Aston hingga Aston diam selamanya. Yap kemudian membawa kedua jasad ke aliran kanal dan membenamkan wajah mereka di sana. Pemeriksaan forensik kemudian menunjukkan ditemukan DNA Yap di leher si kembar. Demikianlah setelah si kembar meninggal, Yap mengambil alat pemecah es, berniat bundir dengan melukai dirinya dengan alat itu. Tapi luka itu kecil dan tidak serius sehingga dia tidak mati. Yap mencoba lagi dengan menghantamkan kepalanya ke dahan pohon dan batu, namun lagi-lagi tidak menimbulkan luka serius sehingga dia baik-baik saja. Karena kehabisan akal, Yap memutuskan melapor ke polisi dan berbohong, mengatakan seseorang telah menyerangnya hingga pingsan dan membunuh si kembar. Namun semua kebohongan itu akhirnya terbongkar, sebab pada akhirnya dia sendiri yang mengungkap dan mengakui perbuatannya. Di persidangan, jaksa menuntut hukuman 14 hingga 20 tahun penjara bagi Yap. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Yap, korbannya adalah anak-anaknya sendiri yang berkebutuhan khusus. Yap melakukan pembunuhan secara berencana dan salah satu korban dibunuh di depan saudaranya sendiri. Namun dakwaan awal pembunuhan atau murder yang bisa berujung hukuman mati di Singapura diturunkan oleh jaksa menjadi culpable homicide.
yakni meskipun melakukan pembunuhan, sebenarnya Yap tidak benar-benar berniat melakukannya sebab kondisi kejiwaannya. Kuasa hukum Yap menegaskan Yap mengalami gangguan mental, depresi berat saat melakukan aksinya. Hal tersebut dikuatkan oleh pemeriksaan dokter ahli jiwa. Akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara bagi Yap, masing-masing 7 tahun penjara karena telah membunuh Ethan dan 7 tahun penjara karena telah membunuh Aston. Yap berjanji jika bebas, dia akan memberi sumbangsih kepada masyarakat dengan cara menjadi sukarelawan bagi organisasi yang berhubungan dengan kesehatan mental dan autisme. Playground Greenridge Crescent di kawasan Bukit Timah tetap berdiri. Suasana pemukiman di sekelilingnya tetap tenang. Namun bagi orang-orang sekitar, setiap langkah dan setiap tawa anak yang bermain di sana akan selalu mengingatkan pada kisah tragis si kembar Ethan dan Aston. Sebenarnya banyak terjadi kasus yang mirip dengan yang dilakukan Yap. Seperti pada tahun 2010, penduduk kota New York, Amerika juga terguncang oleh kasus serupa. Begini ceritanya. Gigi Jordan, seorang wanita sukses dan mandiri. Awalnya dia bekerja sebagai perawat senior. Kemudian dia mengembangkan karir di bidang obat-obatan farmasi dan sukses menduduki posisi penting. Nah, saat itulah dia berkenalan dengan Raymond Mira, seorang pengusaha sukses di Philadelphia yang juga bergerak di bidang farmasi. Mereka sama-sama pekerja keras dan berpenghasilan tinggi, cerdas, ambisius, dan memiliki bisnis yang sama di bidang farmasi. Keduanya jatuh cinta dan menikah pada tahun 98. Kehidupan Gigi dan sang suami Raymond mapan dan mewah. Mereka dikenal di kalangan bisnis dan sosialita. Sekilas semuanya tampak sempurna, namun sesungguhnya tidak seperti itu. Pernikahan Gigi dan Raymond tidak bahagia, hanya bertahan sekitar 3 tahun, dan pada 2001 mereka berpisah meski belum resmi bercerai. Di tahun yang sama, 2001, Gigi bertemu Emil Sekov, warga Bulgaria yang menjadi instruktur yoga di sebuah gym di Manhattan, New York. Keduanya menjalin asmara. Gigi kemudian hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Jude. Emil menyerahkan hak asuh Jude sepenuhnya kepada Gigi. Meski begitu, sebagai ayah kandung, Emil secara rutin tetap mengunjungi sang anak Jude. Sementara itu, Gigi meskipun telah berpisah dengan suaminya Raymond Mira, belum resmi bercerai. Raymond kemudian berbaik hati mengadopsi Jude sebagai anaknya dan memberi nama belakangnya pada Jude sehingga menjadi Jude Mira. Namun tampaknya pernikahan Gigi dan Raymond tidak bisa bertahan dan pada November 2001 mereka akhirnya resmi bercerai. Seminggu setelah bercerai, Gigi langsung menikahi Emil. Tapi pernikahan itu juga tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5 tahun dan berakhir dengan perceraian pada 2006. Jude diasuh sepenuhnya oleh Gigi. Semakin besar, Jude semakin tampak berbeda dengan anak-anak lainnya. Dia memiliki banyak keterbatasan, tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Dokter mendiagnosa Jude mengalami autisme. Sebagai ibu, Gigi mendedikasikan waktunya pada Jude. Dia mengatur terapi, pengobatan, dan pendidikan khusus bagi sang anak. Meski kaya raya, Gigi tak lepas dari berbagai masalah. Dia punya kisah cinta yang gagal dan harus mengasuh sang anak yang berkebutuhan khusus. Demikianlah waktu terus bergulir. Apakah hidup Gigi akan membaik? Tidak, malah semakin gelap dan berakhir di jurang terdalam. Di bulan Februari 2010, Gigi check-in bersama sang anak Jude yang berusia 8 tahun di kamar 1603 Peninsula Hotel, sebuah hotel mewah di Manhattan yang tarifnya bisa mencapai 20 juta per malam. Dia membawa sejumlah obat-obatan seperti painkiller dan obat tidur. Setelah mengunci pintu, dia menggeser sofa hingga menutupi pintu, memastikan tak seorang pun bisa masuk. Lalu dia mengirim email ke bibinya yang tinggal di Belgia dan mengatakan dirinya tidak punya pilihan selain membunuh Jude dan kemudian bundir. Semuanya demi melindungi Jude dari hal-hal jahat. Gigi juga sempat mentransfer uang yang jika dirupiahkan sekitar 2 miliar dari rekening trust fund Jude ke rekening pribadinya. Setelah itu dia siapkan jus yang telah dicampur obat-obatan dan memberikannya kepada Jude. Usai minum jus itu, perlahan Jude lemas. Nafasnya tersengal dan kemudian diam selamanya.
Kini giliran Gigi mencabut nyawanya sendiri. Dia tinggalkan surat bundir sebelum menenggak segenggam obat tidur. Sementara itu sang bibi di Belgia yang menerima email Gigi panik. Dia segera menghubungi polisi New York City dan minta bantuan mereka memeriksa kondisi Gigi dan Jude di Hotel Peninsula Manhattan. Polisi bergegas datang dan mendobrak pintu kamar. Mereka menemukan Jude telah meninggal, sedangkan Gigi berada di lantai menceracau. Gigi mengaku dia sempat mencoba menyelamatkan Jude namun gagal. "Aku butuh pengacara," katanya kepada polisi. Gigi ditahan polisi karena telah membunuh Jude, namun dia dibebaskan dengan jaminan besar. Hal tersebut menimbulkan kontroversi karena kasus Gigi dianggap serius, namun mengapa dia bisa bebas dengan jaminan uang yang besar? Di persidangan, Gigi menggambarkan dirinya sebagai ibu yang penuh kasih, rela mengorbankan segalanya demi melindungi anaknya yang berkebutuhan khusus dan tidak bisa bicara. Gigi mengaku sengaja memberikan jus yang dicampur obat-obatan kepada sang anak Jude agar Jude meninggal. Dia membunuh karena rasa kasihan atau mercy killing sebab dia khawatir akan keselamatan Jude. Menurut Gigi, Raymond Mira, mantan suami pertamanya, punya hubungan dengan mafia Philadelphia dan terlibat pasar gelap farmasi serta mendapatkan keuntungan ilegal. Raymond mengadopsi Jude bukan karena peduli, tapi karena dia ingin membuka rekening trust fund atas nama Jude guna transaksi ilegal. Karena Gigi mengetahui rahasia gelap itu, Raymond mengancam akan membunuhnya atau menjebloskannya ke rumah sakit jiwa. Hal itu membuat Gigi ketakutan. Dia khawatir jika nanti dirinya mati, maka hak asuh Jude akan jatuh ke tangan Emil, ayah kandung Jude, yang menurut Gigi bukanlah ayah yang baik. Gigi menegaskan diagnosa dokter yang mengatakan Jude autis adalah salah. Jude bukan autis, tapi mengalami guncangan emosional akibat perlakuan bejat sang ayah kandung Emil sehingga tidak bisa bicara. Menurut Gigi, ketika Jude masih bisa bicara, bocah itu mengadu sang ayah Emil telah menyiksa dan memperkosnya sejak bayi. Nah, setelah itu Jude mengalami kemunduran dan kemudian sama sekali tidak bisa bicara dan berinteraksi. Gigi juga menuduh Raymond dan Emil bersekongkol. Raymond telah membayar Emil untuk menghancurkan hidup Gigi. Karena semua alasan itulah menurut Gigi, satu-satunya cara menyelamatkan Jude adalah dengan cara ekstrim, yakni membunuhnya. Setelah itu Gigi akan menyusul mati dengan cara bundir. Pengakuan Gigi yang mirip kisah penuh intrik di film-film Hollywood tentu saja mengejutkan banyak pihak. Tapi pengakuan Gigi tersebut tidak bisa dibuktikan. Polisi tidak menemukan bukti apapun yang bisa menjerat Raymond dan Emil seperti yang dituduhkan Gigi. Raymond yang geram kemudian menggugat Gigi atas pencemaran nama baik. Di persidangan, Raymond juga bersaksi tentang sikap Gigi. Menurutnya, selama bertahun-tahun Gigi telah membawa Jude berobat ke berbagai dokter demi kesembuhan sang anak. Namun sejak tahun 2008, ada yang berubah. Gigi mulai menuduh orang-orang di sekelilingnya telah menganiaya Jude, meskipun faktanya setiap saat Gigi selalu bersama Jude. Walaupun beberapa ahli di persidangan menilai Gigi mengalami tekanan psikologis berat dan paranoid terhadap mantan suaminya, tetapi tidak ada diagnosis resmi yang menyatakan Gigi mengalami gangguan mental. Jaksa penuntut juga tidak percaya dengan alasan Gigi. Jaksa menilai Gigi merencanakan pembunuhan secara sadar. Gigi mempersiapkan semuanya termasuk obat-obatan. Sebelum kejadian, dia bahkan sempat mentransfer sebagian besar uang dari rekening trust fund Jude ke rekening pribadinya. Hal tersebut menunjukkan adanya perencanaan rasional. Pada tahun 2014, Gigi Jordan akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan divonis 18 tahun penjara. Gigi kemudian mengajukan banding namun ditolak. Di tahun 2020, setelah 6 tahun di penjara, pengadilan sempat mengabulkan pembebasan bersyarat bagi Gigi. Kepada media, Gigi memprotes jalannya persidangan. Menurutnya tidak benar tudingan jaksa yang mengatakan dia sengaja membunuh Jude agar dirinya bisa hidup bebas tanpa beban sebagai wanita kaya sosialita. Gigi mengatakan jika dia mau, dengan kekayaannya dia bisa saja membayar dan menyerahkan perawatan Jude kepada institusi khusus dan tidak perlu repot-repot merawat sang anak. Tapi dia tidak melakukan hal itu sebab dia mencintai Jude dan rela merawatnya sendiri.
Apa sesungguhnya motif Gigi di Amerika maupun Yap di Singapura melenyapkan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus? Hanya merekalah yang tahu. Yang pasti keduanya menemui ending berbeda. Yap, seperti disebutkan sebelumnya, divonis 14 tahun penjara. Saat di tahanan, Yap mendapat informasi sang istri Ana ternyata tidak bersedih atas kematian si kembar. Ana malah mengajak pacarnya tinggal bersama di rumah mereka dan bahkan membuang barang-barang milik si kembar. Dari balik bui, Yap akhirnya menggugat cerai Ana. Sementara itu, lain lagi ending bagi Gigi. Pada Desember 2022, beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika mencabut pembebasan bersyaratnya dan memerintahkan dirinya kembali masuk penjara, Gigi bundir di apartemennya di Brooklyn. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.